Halo, hai, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Jadi di vlog saya kali ini, saya dan Harun melakukan kunjungan ke Hextria. Nah, Hextria teman saya ini berada di Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, Tarakan itu adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, teman-teman pernah kepikiran gak sih unik-unik yang ada di Hextria Gudang itu apa aja? Lalu bagaimana cara atasi mata untuk udang di sini? Gimana ya? Ini udah cari jawabannya, terus ditonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di lab yang mana fungsinya lab itu buat pembikinan plankton. Nah, ini fungsinya kulkas buat apa? Buat simpanan pupuk-pupuk untuk pembuatan plankton. Nah, di sini tidak cuma hanya pembuatan plankton, tapi di sini juga menyimpan semua pakan-pakan buatan untuk bibit udang windu. Nah, di sini juga ada obat-obatannya semua. Nah, tugasnya timbangan ini untuk menakar berapa gram sih buat satu bak untuk pakanan bibit, karena setiap bak itu berbeda-beda gramnya. Setiap beda-beda gramnya, dan juga setiap obat-obatan juga tuh berbeda-beda gramnya. Ada yang berapa gram, tergantung isi berapa di dalam. Kalau isinya cuma 500 itu ya takarannya juga rendah. Kalau isinya sampai 900-an mungkin lebih banyak isinya gramnya. Nah, kita beralat. Ya, inilah tempat pembikinan plankton. Nah, dulu taruh di sini, ditakar di dalam sini. Nah, habis dari sini kan itu berbentuk pupuk. Pupuknya mana? Segini dulu pupuknya. Pupuknya segini. Nah, kita bagaimana plankton ini dijadikan banyak sehingga dia bisa ditebar bisa disebarkan di bak-bak buat pakannya bibit. Nah, di sini dari pertama baru tuh ditaruh di sini, baru taruh di galon. Nah, plankton itu minimalnya maksimal itu 3 hari. Nah, untuk pakanan bibit itu plankton itu sudah jadi 1 hari. Plankton jadinya itu 1 hari. Nah, itu di sini dulu pembuatannya. Nah, sekarang itu pengeringan. Jadi tidak beroperasi karena pengeringan. Nah, ini tempat pembuatan plankton atau disebut kultur plankton di sini juga. Dari kultur yang pertama di lab masuk ke sini, dikultur di sini, setelah masuk di sini dikultur lagi di dalam bak. Tujuannya supaya apa? Supaya plankton itu bertahan, tidak putus, dan gampang untuk dipanen buat dikasih makan bibit seperti itu. Nah, kalau tong-tong yang hitam ini buat kultur artemia. Nah, artemia ini dikasih makan bibit itu dari PL1 sampai PL terusnya. Kalau plankton itu dari nopli sampai mesis. Nah, gitu. Kalau sudah masuk PL itu dikasih artemia seperti itu. Jadi tidak dimakankan plankton lagi. Itulah gunanya plankton sama artemia. Nah, ini baknya ini, kenapa ini bak? Nah, ini adalah bak plankton untuk panen plankton. Kan awalnya plankton itu di dalam lab. Nah, setelah dari lab itu dikultur lagi di situ, di intermediate, lalu dimasukkan ke bak. Begitu terus, agar apa? Agar plankton itu bertahan supaya tidak putus itu plankton. Nah, di sini panennya plankton. Nah, sini tempat panennya plankton, lalu ditebar dikasih makan lebih bibit tersebut. Nah, ini plankton. Bak plankton. Nah, sekarang kita berada di bak induk. Nah, disinilah tempatnya bak induk. Nih, kenapa warna hitam? Ya, untuk mereka buat perkawinan mungkin itu harus warna hitam, harus gelap. Itu tidak boleh ada cahaya. Seperti
MT. MT itu matang telur, matang telur. Nah, setelah mereka MT, mereka akan dipindahkan di sini. Nah, ini adalah bak penetasan. Nah, boleh dilihat bak penetasannya. Nah, setelah mereka MT, mereka akan pindahkan di sini induknya. Nah, biasanya itu mereka pada malam hari mereka baru bisa menetaskan. Kemarin induk pertama itu menetasnya pada jam 1-an, jam 1 malam. Nah, itu berbentuk seperti debu-debu. Itu telurnya udang windu. Nopli kecil itu namanya nopli. Nah, ini ada 6 bak untuk bak penetasan. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mengurangi cahaya yang masuk. Karena nanti ketika panen ini akan dibuka. Itu. Baik, bilangnya Pak Indro, ini gunanya supaya memang harus ada cahaya, tapi untuk mengurangi cahaya yang masuk. Nah, ini pakai seng fiber. Lanjut kita ke bak larva. Ya, ini adalah bak larva yang mana dari bak penetasan itu dipindah ke sini. Yang masih berbentuk debu-debu itu namanya nopli, dipindah ke sini pagi harinya itu. Nah, ini ada 16 bak. Ini lagi pengeringan. Jadi bibit belum ada. Maksudnya belum ada. Dia belum ada bibitnya. Nah, ada 16 bak. Nah, pengeringan itu maksimal itu 1 minggu untuk mengurangi racun-racun atau zat-zat yang menempel pada bak. Nanti lalu setelah itu dicuci lagi, baru diisi lagi gitu. Ini sekarang lagi pengeringan. Ini dari nopli sampai PL12 bisa ditampung di sini. Nah, untuk pendederan itu dari PL10 bisa dikeluarkan di bak pendederan. Nah, ini bisa juga sampai PL12. Dari nopli baru masuk zoya, baru masuk mesis, baru masuk PL gitu. Oke. Nah, ini adalah bak tandon, ada 3, diameternya mungkin ada sekitar 4x3 dan kedalamannya ada 3 meter. Tujuannya supaya apa? Ini untuk menampung air laut yang telah disedot. Nah, ini adalah bak tandon. Dan ini tidak langsung disebar, ini dikasih kaporit terlebih dahulu, baru dikasih tiosulfat. Supaya apa? Untuk menetralisirkan air. Gitu. Nah, kalau ini adalah bak filter. Air yang telah ditampung di bak tandon difilter, masuk filter, lalu disebar ke bak larva, bak plankton gitu, bak induk nih. Ini tujuannya filter, itu filter air. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana sih cara ablasi mata udang. Ya, jadi udang yang saya gunakan di sini adalah induk udang vename. Ya, pertama-tama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat-alatnya seperti gunting, kompor. Nah, gunting ini sebelum digunakan kita panaskan dulu. Kita panaskan ujungnya. Lalu cara pegang udangnya itu seperti memegang pistol, seperti yang ada pada video. Nah, seperti itu. Lalu matanya dijepit menggunakan ujung gunting itu sampai seperti yang ada dalam video. Oke, dijepit. Nah, sudah. Nah, udang yang telah diablasi itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Udang matanya sebelah kempes dan satunya lagi tidak. Yang kempes itu adalah mata udang yang sudah diablasi. Nah, setelah diablasi, langkah selanjutnya itu udang ditaruh di wadah berisikan air yang berformalin. Nah, kenapa harus air yang berformalin? Agar udangnya tidak merasa nyeri.